Happy Life. Selamat siang teman-teman semua. Udah? Iya. Udah pada makan siang belum? Mari kita cek sound dulu. Oke, udah masuk. Oke, siap. Hari ini kita bakal ngebahas apa ini, Kak Amina? Hari ini Amina lumayan banyak tunjuk. ya orangnya ya hari ini. Rame. Mhm. Ini nggak apa-apa kita kecil-kecil Kecil-kecil cabai rawit gitu maksudnya. berimpit-impit, ruang yang kecil pun kita muat. Nih, Ini menandakan kita kurus-kurus. ya kurus slim. Ramping. Ini apa? Size-nya idaman semua. Yes, ideal. Ya, kita mulai ya. Oke, Oke, siap. mulai ya. Siap-siap. Oke, Kak Mina opening ya. 3, 2. Halo teman-teman, apa kabar? Hadir kembali kita beramai-ramai di acara obrolan RTISI. Saya Amina. Saya Yunus Hendri. Aditya. Saya Linda. Dan saya Cindy. Oke, hari ini kita ramai-ramai di sini mau ngomongin apa ya, Kak? Hari ini bakal ngomong yang saat ini lagi marak-maraknya nih di Aha. Taiwan, yaitu ada hubungannya dengan yang namanya pelecehan seksual. Oke. Gitu loh. Mhm. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pelecehan seksual? Ya. Atau pada saat mengalami ada yang memperlakukan kita dalam tanda kutip membuat kita merasa tidak nyaman, merasa gelisah, apa yang harus dilakukan? Nah, Minta tolong. mungkin juga kita kasih tahu definisi dulu Iya, ya pelecehan definisinya seksual. pelecehan seksual. Oke, silakan Adit. Oh, kalau di Taiwan sendiri sih asalkan jika ada satu pihak nih ya yang merasa tidak nyaman nih terhadap mungkin saja suatu perkataan, Ya. tindakan ataupun bahkan pesan teks ya. Mhm. Itu kalau tidak merasa nyaman terhadap satu pihak ya yang ada kaitannya dengan gender ataupun seksualitas, nah Ya. itu berarti udah termasuk dengan namanya pelecehan seksual. Iya. Nah, perkataan ya bahkan sampai saja bilang kamu seksi ya misalnya seperti itu, ataupun mungkin wah paha kamu panjang ya gitu kan, langsing ya. Nah, itu juga Putih termasuk. ya, Ya, bening putih ya. ya. Nah, itu juga termasuk pelecehan seksual nih. Jadi misalkan kalau dia ada pesan, kirim pesan teks seperti itu, nah mungkin saja besok-besoknya Anda mungkin saja ini bisa dilaporkan ke polisi karena sudah melanggar yang namanya pelecehan seksual gitu loh. Iya. Asalkan ada satu pihak yang merasa tidak nyaman terhadap perkataan, tindakan ataupun yang lain-lainnya dari sang pelaku, otomatis itu sudah termasuk pelecehan seksual. Iya. Tidak peduli gendernya apa. Mau cewek ke cewek, cewek ke cowok, cowok ke ke cewek, cewek, ataupun cowok ke cowok gitu loh. Iya. Semuanya bisa. Iya, jadi tidak hanya tindakan melulu ya, termasuk juga verbal atau Ya. kata-kata. Mhm. Apalagi kalau misalkan yang sudah mulai nih pegang tangan, Nah. melek tangan, atau matanya juga melirik ke sana kemari atau melihat Lirikan dengan mata. membuat seseorang itu merasa tidak nyaman. Nah, tindakan demikian itu juga termasuk pelecehan seksual. Betul. Betul. Jadi memang kalau teman-teman lihat ya pemberitaan di Taiwan kan warawiri banget ya dari pekan lalu ya. Kayaknya ada aja yang dibilang katanya orang ini dilaporkan pernah melecehkan perempuan Iya. ini gitu ya. Jadi beritanya warawiri terus. Jadi dari yang mungkin banyak yang bilang sih katanya memang kalau yang namanya pelecehan seksual itu bisa menimpa siapa aja. Jadi jangan dibilang itu nggak mungkin menimpa dia lah, kan dia nggak punya kriteria yang harus dilecehkan. Nggak juga ya. Semua orang itu berkemungkinan dilecehkan. Ya, jadi agak sulit dong ya. Padahal kan kalau misalkan kita lihat dari kebudayaan kita sendiri ya, misalkan orang Indonesia nih, pada saat kita berteman, ketemu teman, senang, Ya. kan kadang-kadang kita juga bisa bersalaman, Iya. itu kan sudah saling memegang. Betul. Terus yang kedua mungkin saling berpelukan. Atau juga Indonesia yang punya kebiasaan cipika-cipiki. cipiki. Nah, itu bagaimana tuh? Otomatis harus bikin penelitian dulu nih Iya. sebelum melakukan hal tersebut. Mungkin gerakan-gerakan atau mungkin sentuhan-sentuhannya itu yang berlebihan kali. Nah, jangan terlalu lebay ya Iya. pastinya. Mungkin dia cipikanya mungkin 10 detik di sini. Bila kan titiknya tebel, lengket Atau gitu. bibirnya bergetar-getar. Ada pijatan khusus gitu. Jadi mungkin itu kali ya. Jadi mungkin kalau berlebihan megangnya mungkin kalau nyentuhnya mungkin begini masih oke. Tapi kalau udah begini ya mungkin itu apa Susah ya, ya. berlebihan ya. Atau mungkin dari Linda punya pengalaman dalam hal ini atau mungkin cerita dari teman. Kalau misalnya Hmm. kalau misalnya yang namanya pelecehan, mungkin kalau di Indonesia kita lebih kayak apa ya, mungkin lebih ke arah teks
atau ketindakan ya. Jadi kadang-kadang orang tidak akan terlalu berpikir kalau misalnya pelecehan seksual itu dalam bentuk sebuah perkataan biasa saja atau misalnya hanya lirikan mata saja gitu ya. Tapi kalau di sini mungkin lebih besar gitu. Dan yang namanya Me Too sendiri ini sebenarnya dulunya bukan di Taiwan sih. Me Too sendiri itu sebelumnya mungkin dari negara Eropa ya dulu ya. Oke, dari Cynthia? Pelecehan seksual ya, kalau apa ya, kadang ada beberapa orang yang misalnya dibesarkan dari keluarga yang tauci gitu loh. Jadi misalnya kayak Kekerasan saya, gitu ya? misalnya kayak saya gitu. Ya dibesarkan di keluarga yang kayak berpelukan itu adalah hal yang biasa. Tapi kadang kalau misalnya saya meluk apalagi temen cowok saya, mungkin dia nggak nyaman gitu loh. Iya, ataupun mungkin dia merasa, wih ini kenapa? Kenapa nih Apakah SKS ada rasa gitu? cinta di antara kita? Nah, Padahal mungkin ya saja. stay aja. Kalau itu berarti dia merasa sufu, merasa nyaman ya. Tapi kalau temannya merasa nggak nyaman, ini udah termasuk yang namanya pelecehan seksual. Iya. Kalau Iya. di Taiwan ya. Tapi kalau di Indonesia mungkin karena memang budayanya memang begitu kan, Iya. cipika-cipiki, salaman segala macam. Ini mungkin masih oke lah, asalkan seperti yang tadi Kak Yunus bilang, jangan terlalu lebay aja. Iya. 10 detik nempel di Iya. kiri, 10 detik di kanan gitu. Yunus juga inget ya, dulu ada temen Yunus ya, itu di Indonesia sih kejadiannya ya. Dia cerita ke Yunus, katanya dia perempuan gitu ya, kemudian dia bersalaman dengan seorang pria. Jadi kalau kita salam kan begini ya, Iya. tapi tangan si pria itu jempolnya ini telunjuknya ini Jarinya. gini-giniin dia. Iya. Waduh. Nah itu termasuk nggak? Kelitik gitu. Itu termasuk nggak? Kalau misalkan dari pihak perempuan, dari Kak Amina Bukannya dulu. dari definisi kalau misalnya perempuan itu merasa tidak nyaman, Heeh. Kalau nah, menurut itu Kak sudah Amina, termasuk. menurut Kak Amina itu ini Menurut orang Amina sih itu baru juga dikenal loh, Ya, baru dikenal dan orang yang bersangkutan itu merasa tidak nyaman. Mm-mm. Nah, itu juga termasuk. Berarti ini udah Termasuk. dong yang tadi Iya. ya, tadi Kak Yunus Termasuk bilang termasuk. pelecehan ya. Ya, soalnya kok selamat harus digelitikin gitu. Jadi salahnya ininya main tangannya. Ya, atau main. mungkin lihat dulu ya kondisinya. Iya. Yang disalamin itu ganteng, it's okay lah. Kalau kurang ganteng, Ini maksudnya beauty privilege gitu. Kalau artis gitu ya, Iya. itu jumpa fans dong. Kalau itu oke. sebenarnya nggak cuman orang awam aja sih ya. Iya. Kita juga bisa melihat banyak juga artis mungkin karena mereka di-endorse mendapatkan panggilan untuk menjadi seorang model oleh para pengusaha. Mungkin ada pengusaha yang merasa suka dengan artis tersebut gitu, artis atau aktor. Kemudian suka deket-deketin Iya. dari badannya yang ditempelin agak mendekat, dan juga bisa kelihatan bahwa artis itu risih. Iya juga. Mereka juga bisa ada Dia serba kondisi salah risih. juga sih. Iya. Jadi memang yang namanya tindakan tadi itu memang harus agak sedikit hati-hati teman-teman di Taiwan ya. Dan kemarin juga ada pemberitaan sih, katanya ada salah satu orang kritikus politik di Taiwan. Yap. Nah, dia itu katanya dia itu bahkan sampai mengajak untuk buka room gitu ya. Oke. Dengan salah satu dewan kota. Jadi Ya. bayangkan ya, ini dewan kota loh. Waduh. Kan pejabat publik Iya, ya. iya, Tapi dia bisa loh mendapat pelecehan seksual. Jadi siapapun bisa kena. Bahkan yang kalau misalnya di Indonesia sendiri, kalau kita pernah dengar ya, itu ada dengan siapa, Kadikta ya. Jadi dia itu mantan vokalisnya Yofi dan Nuno. Itu juga pernah ketika mengadakan jumpa fans, salah satu fansnya mungkin terlalu gemes kali ya sama dia, dan emang dia kan Lucu. dia ganteng Ji. Oh. Ganteng Kak. Oh, ini perempuan ke laki-laki malah. Iya, justru Oke. perempuan, dan ini bisa terjadi ya. Jadi pelecehan seksual nggak cuma hanya ke perempuan, tapi bisa juga ke laki-laki. Nah, dia itu sorry ya, waktu ketika dia melakukan jumpa fans, jadi ada fans perempuan yang meremas bagian vital intim. Oke. Iya, sampai dia meringis kesakitan saat itu. Berarti benar-benar ada tenaga di situ. Dia mungkin salah pegang kali, dia mungkin mau megang apa, taunya kepleset tangannya. Atau mungkin handphonenya jatuh. Jatuh. Salah. Gitu kan. Sakit. Tapi ya sih memang yang namanya pelecehan seksual ini juga nggak melulu soal perempuan ya. Di Taiwan juga kalau nggak salah sekitar Ada. pekan kemarin ya, laki-laki juga yang melaporkan kalau dia itu juga dilecehkan. Oh iya, ada juga. Jadi ya seperti itu sih. Ya, Harus jadi- hati-hati aja sih. Yang namanya pelecehan seksual itu bukan hanya cowok terhadap cewek aja. Baik Iya. cewek terhadap cowok juga ada. Iya. Kemudian cowok sama cowok juga termasuk. Iya. Dan cewek termasuk sama cewek juga termasuk. Termasuk. Tapi memang mungkin saja dari persentase itu dari cowok ke cewek itu lebih banyak gitu Iya. ya. Mungkin saja. Ya, Amina juga ada beberapa pengalaman sih ya dari teman-teman yang bekerja di Taiwan. Nah, mereka juga sering menghadapi, khususnya untuk anggota keluarga majikan cowok yang melakukan pelecehan seksual.
baik itu dari tindakan atau juga tutur kata. Kadang-kadang ada yang bilang majikan laki-lakinya pas dia lagi turun ke bawah ke ruang tamu melihat majikannya itu lagi nonton film yang tidak senonoh, kemudian mengajak dia untuk nonton bareng. Atau juga pada saat kan banyak nih di Taiwan kita sering mendapatkan brosur belanjaan kan. Nah dia bisa melihat pakaian-pakaian dalam wanita, katanya kamu pilih dong yang mana nanti saya belikan gitu. Nah, waduh. Nah itu udah kondisi kode-kode demikian apabila misalkan ya kakak-kakak ada tips nggak buat teman-teman yang bekerja di Taiwan ini pada saat mereka menghadapi tindakan-tindakan baik itu adalah perilaku atau juga ucapan-ucapan apa yang harus dilakukan? Oh, kalau menurut Yunus ya langsung bilang enggak. Jadi langsung di awal Jangan, itu tegaskan enggak gitu loh. Enggaknya tapi harus tegas gitu loh ya. Jangan enggak. Gitu ya. Nah, itu agak berbeda jangan sih. sekali gitu ya. Nadanya itu lain ya. Tapi kalau jangan gitu ya, itu udah beda gitu kan. Intinya itu kayak menolak tegas dan nggak mau diperlakukan seperti itu. Kalau saya sih mungkin bisa rekam suara dulu sebagai bukti. Gitu loh. Soalnya kalau kita dipancing ngomong lagi ya. Ya, mungkin pada saat udah mulai dipanggil tuh ya, saya udah mulai rekam nih pakai handphone gitu. Ini buat sebagai bukti aja. Soalnya kalau kita cuma ngomong saja nih, mungkin saja kepada agensi ataupun mungkin kepada keluarga majikan, ataupun mungkin ke instansi ataupun oknum-oknum lainnya itu kan kalau kita cuma model ngomong kan percuma. Atau juga kadang ngomong sama majikan bilang nggak percaya. Iya, nah ini ada buktinya mustahil. minimal kayak gitu loh. Kalau saya sih. Kalau dari Cynthia? Ya kalau udah mendapati indikasi misalnya orang yang kita jaga genit gitu ya, yang pertama ya kalau bisa kunci kamar. Kayak kunci kamar kita kunci diri gitu. sendiri atau kunci pasien? Ya boleh pokoknya dikunci. Yang sebenarnya kunci deh. Kunci aja deh. Ini bahaya. Kunci kamar sendiri lah. Kunci kamar sendiri. Kitanya di dalam. Ya kitanya di dalam. Kalau misal kita lagi mau ganti baju ataupun masuk kamar langsung kunci gitu. Terus ya tentunya sambil kita hati-hati ya, kita kalau pakai baju juga yang biasa aja, jangan yang terlalu seksi gitu. Jangan yang mengundang perhatian. Ya soalnya nggak mengundang aja dia udah genit, apalagi mengundang gitu loh. Iya benar juga sih, benar juga. Iya. Apalagi kalau perempuan kan nggak tahu juga tenaganya mungkin kalah daripada cowok. Emang juga emang harus hati-hatinya lebih ekstra banget. Kalau Kalinda? Kalau dari saya sendiri mungkin kita bisa juga mengumpulkan bukti ya kalau misalnya itu merasa terlalu berlebihan gitu, apalagi kamu merasa tidak nyaman karena apalagi sekarang kan zaman sekarang kan media sosial, terus udah gitu ponsel kan boleh kita pegang ya sekarang ini. Jadi majikan kan tidak boleh menyita handphone kita gitu. Nah, otomatis kalian bisa gitu melakukan rekaman untuk melalui video gitu mungkin. Misalnya sehari-hari. Kalau mereka punya CCTV, kalian juga punya CCTV dong. Iya. Betul. Tapi juga kemarin Yunus juga lihat ya di salah satu program TV di Taiwan, mereka juga membahas tentang ada nggak sih sebenarnya pencegahan atau penanggulangan ketika berhadapan dengan pelecehan seksual. Tapi ternyata juga banyak korban itu tuh malah nggak bisa ngapa-ngapain. Atau bahkan ketika terjadi hal itu, mereka itu reaksinya tuh lambat. Jadi shock soalnya. Shock, kaget dulu, dia diem gitu loh. Jadi karena kaget dan takut, campur aduk, dia diam. Tapi diam bukan berarti dia rela mau dia apa-apain. Gitu. Jadi memang katanya memang untuk respon setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang dia cepet nangkepnya gitu. Aku mesti ngapain habis ini. Ada juga tuh yang pas terjadi sama dia tuh dia bingung. Iya. Maka dari itu biasanya kalau di Taiwan khususnya itu ada di beberapa bus biasanya tuh kayak ada fasilitas bel buat anti pelecehan seksual itu. Biasanya ada, kalau bukan pencet itu main tarik. Nah misalkan kalau pada saat di dalam bus nih lagi sumpek-sumpeknya gitu kan, nggak taunya ada yang mungkin katakanlah lagi menyentuh apa gitu kan di bagian tubuh kita. Nah kita boleh menyalakan mesin itu. Termasuk di toilet kan juga ada. Iya, biasanya itu ada kalau teman-teman perhatikan. Nah misalkan kalau kita itu lagi berada di luar. Nah bagaimana? Nah biasanya itu kayak ada peralatan kecil yang biasanya itu dijual, ya biasanya di toko online juga banyak. Itu tugasnya alat itu adalah buat bisa mengeluarkan bunyi yang nyaring gitu loh. Jadi pada saat kita itu mungkin lagi nonton konser atau apa lagi gimana gitu kan, pas teriak kan suara kita pasti melempem gitu kan. Nah kalau kita pakai mesin itu bakal ada suara yang nyaring, orang-orang kan pada melihat kita kan. Nah kasih tahu aja, ini ada nih
yang melecehkan saya nih. Ada si di situ. belang. Iya. Tolong dong gitu loh. Itu Yunus kira pakai semprotan cabe. itu juga termasuk. Iya. Tapi harus hati-hati, jangan asal semprot aja. Kurang Ya. pedes nih makanannya, shoot gitu. Bukan. Makan gitu ya. Iya. Itu salah. Nggak taunya dia lebih kuat pedasnya. Iya. Ya, jadi apapun sih sebenarnya pada saat pertama kali, pada saat menghadapi tindakan-tindakan pelecehan seksual, yang penting adalah say no dengan tegas. Yuk, Ya. betul. Katakan tidak. Nah, Mhm. orang tersebut apabila masih melakukannya, kita bisa berteriak, meminta pertolongan, atau lari kabur. Jangan lari ke tempat yang sunyi. Iya. Itu malah berbahaya. Betul. Tetapi bisa mencari keramaian, atau di Taiwan kan banyak sekali toko waralaba ya. Iya. Bisa meminta bantuan di tempat tersebut. Betul. Kemudian teriaknya apa? Sehuola, bilang aja kebakaran. Pokoknya Kebakaran, menarik kebakaran. perhatian orang-orang deh. Dia Intinya orangnya begitu aja. datang ya. Teriak maling mungkin juga boleh gitu, atau copet Ya, gitu. boleh. Ya, oke deh teman pendengar, informasi yang kita bagikan dalam obrolan di hari ini semoga bermanfaat, dan kita pamit dulu, sampai jumpa, bye bye. Ya. Iya. Oke, masih berlanjut di FB, kita sapa satu persatu. Dari Bung Edi Setiawan katanya siap nyimak. Aduh, terima kasih Bung Edi. Kemudian masih ada Danti Pratiwi katanya selamat siang RTISI Taipei hadir nyimak. Terima kasih. Kemudian juga masih ada dari Bung Dwi Budi Raharjo katanya salam jumpa, sampai jumpa. Salam jumpa, selamat siang katanya, selamat siang. Dan ini ada pertanyaan nih dari Dwi Budi Raharjo ya, katanya di tanah air sekarang itu sudah tidak wajib nih pakai masker saat menggunakan transportasi umum. Ya. Nah, kalau di Taiwan masih wajib pakai masker? Jawabannya tidak. Tidak. Tapi kalau lagi Tergantung ya. batuk ataupun pilek ya itu disarankan memakai masker. Contohnya seperti saya. Harus pakai ya. Soalnya kalau enggak, Contoh nyata. iya nanti kalau enggak itu diplototin sama orang-orang gitu ya. Atau Tapi di Taiwan sudah bebas kok. Iya Ya. bebas, Ah, bebas. Iya. Kemudian ada salam lagi dari Bung Teja Haryanto, katanya selamat siang Halo, semuanya, selamat juga, Teja. siang. Kemudian juga masih ada salam dari Firman Adisa Putra, katanya ya selamat siang kakak-kakak penyiar dan pendengar setia RTISI. Ya selamat siang, terima kasih udah hadir. Ya, apapun ya, jaga keselamatan pada saat kita keluar, tentu saja pergi dengan selamat, pulang pun dengan aman sejahtera. Betul. Jadi pada saat menghadapi tindakan-tindakan yang aneh, Ya. laporkan saja. Iya, lapornya kemana ini? Ke polisi. Polisi bisa. Polisi Ya. di Taiwan berapa? 110 Iya. atau 1955 boleh? Itu nggak? boleh. boleh. 1955 itu fungsinya banyak sekali. Jadi pokoknya kalau ada masalah dia, ya mencakup semuanya. Kalau ada masalah langsung telepon aja 1955. Terus nggak bisa Mandarin gimana Kak? Tenang, ada Indonesia di sana. Iya, ada penerjemahnya. Gitu. Ya nomor sakti ya begitu. Iya, jadi kurang lebih kayak gitu aja ya untuk acara obrolan RTISI pada hari ini. Semoga saja bisa membantu Anda, teman-teman semuanya, yang pastinya seperti tadi Kak Amina bilang harus hati-hati dan terus waspada ya, seperti Kak Cindy bilang ya, kalau enggak kunci aja dia ke dalam kamar gitu. Jangan ya. Kunci kitanya gitu ya. Oke deh, jadi sampai di sini dulu, kita jumpa lagi di pekan berikutnya. Bye bye.